Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video kali ini aku pengen cerita, berbagi gitu, sharing pengalaman horor aku. Jujur sih aku bukan tipe orang yang sensitif akan hal mistis kayak gitu, enggak sih. Pengen berbagi aja pengalaman ya. Sebenarnya aku nggak pengen ngaitin segala hal ke mistis sih, tapi ya nyata adanya gitu. Makanya pengen sharing aja gitu. Dulu di rumah orang tua itu sering banget terperpan gitu. Pernah dengar nggak sih mitos katanya kita tuh nggak boleh tidur terlentang. Pada saat itu emang aku terlentang, mungkin karena capek kali ya, nggak sadar gitu. Itu posisinya aku lagi selimutan gitu, tapi dalam keadaan terlentang gitu kan. Di reperpan itu aku kayak ngebangun sedikit gitu. Aku nggak tahu itu apa, kayak ngebentuk sosok. Itu yang aku lihat itu kayak perempuan gitu, terus pakai putih-putih gitu, panjang. Apa aku mimpi atau halu atau apa, aku nggak ngerti itu. Nah, yang aku lihat itu transparan. Pas aku melek itu, posisi dia itu lagi duduk di badan aku. Mungkin kalau cuma diem aja ya mungkin aku yang halu atau salah lihat atau apalah gitu ya kan. Bangun kayak gimana sih, kayak orang lagi duduk terus bangun gitu. Nah, yang aku lihat itu dia pakai putih-putih panjang gitu. Di rumah orang tua tuh sering banget ya ngalamin reperpan gitu, sering banget gitu. Itu aneh banget sih menurut gue, aneh banget. Terus ini masih di rumah orang tua juga. Tau gue banyak 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 kejadian sih di rumah orang tua sebenarnya. Waktu itu orang rumah pada pergi, nyokap waktu itu mau pergi kemana ya, lupa gue. Pokoknya dia tuh kalau mau pergi pasti nitipin sesuatu, maksudnya kayak mama mau pergi nih, nanti bebenah ya, beberes ya, nanti nyapu ya, ngepel gitu, nanti pokoknya mau pulang udah beres kata dia. Itu bener-bener gue sendiri di rumah sampai kayak bebenah aja. Emang gue jujur gue orangnya penakut banget ya kan, apalagi gue ditinggalin sendiri di rumah gitu. Asal jangan ditinggal nginep aja, itu bagusnya kalau gue nggak nginep gitu. Jadi cuman kayak seharian aja perginya gitu, dan itu sama orang rumah semua, gue ditinggal sendiri. Udah bebenah, udah rapi rumah ya kan. Jadi rumah gue tuh kan 3 petak gitu, ada lorong buat langsung ke dapur kan. Dari ruang depan, ruang TV ke kamar itu kan cuma disekat hordeng. Di depan kamar tuh, lu tau nggak, jemuran yang lipat gitu, jemuran lipat gitu kayak gini nih. Jemuran gue senderin di pintu masuk kamar itu buat gue gantungin jilbab, gantungin seragam kerja yang mau gue pakai besok. Hordeng kamar gue tutup dong ya kan. Gue rasa udah beres semuanya kan, itu mau gue tinggal main gitu, karena gue rasa udah beres semua kan. Jilbab udah gue sangkutin, hordeng gue tutup dong. Gue mau jalan keluar, kalau nggak salah handphone gue ketinggalin di dalam. Gue balik lagi, lu tau apa, itu hordeng udah kebuka, jilbab gue jatuh. Logikanya di kamar gue emang pakai kipas angin. Kipas anginnya lo tau nggak, yang baling-baling gitu yang di atas kayak gini nih ya, kipas gituan coy. Anginnya segede apa sih? Iya dong, nggak ngegebir sampai angin yang buka hordeng lah, tapi itu hordengnya bisa kebuka dan kerudung gue jatuh. Itu gue langsung benahin kerudung, handphone gue ambil, gue langsung lari karena gue takut. Itu gue tinggal sendiri, gue di rumah temen gue sampai nunggu nyokap gue pulang. Gue belum pernah ceritain ini semua ke siapapun gitu. Terus gue punya pengalaman lagi. Dulu tuh tahun 2015, gue pernah kerja jadi cleaning service di daerah Senayan. Gak usah gue sebutin kali ya kan nama kantornya, gue kasih clue aja deh. Kantor pemerintahan yang seberangan sama Gelora Bung Karno. Gue pernah kerja di situ. 2015 itu kan lagi senang-senangnya nonton bola dulu. Gue mau nonton Persija. Persija lawan apa gue lupa gitu. Nah itu posisinya hari Sabtu. Di kantor kan setengah hari, jadi orang kantor nggak banyak yang datang, sepi lah. Tiket udah gue beli, tinggal nunggu teman-teman gue, dan itu mulainya sore gitu. Otomatis gue nunggu dulu dong, kan GBK-nya seberangan sama kantor gue. Janjian sama temen gue, kita bisa langsung masuk gitu. Maksud gue kayak gitu. Cewek lah biasa gitu. Sebelum jalan kan touch up dulu gitu ya kan. Niat gue mau ke toilet kantor gitu kan. Nggak tahu kenapa gue ke lantai 3.
toilet sepi, posisinya toilet sepi. Masuk toilet gue, toilet cewek, set gue masuk. Posisi toilet itu pintu masuk langsung kaca gede gitu kan, sederetan pintu masuk itu gitu, bilik-bilik toilet gitu. Gue ngaca, itu gue denger ada suara perempuan ketawa, dan gue tahu itu sepi di mana, pokoknya itu jelas banget ketawa, deket cuman samar. Jadi itu tahu nggak apa yang terjadi? Gue keluar toilet, gue buka pintu toilet sekenceng-kencengnya, gue lari selari-larinya. Gue takut banget pada saat itu. Di lorong gue ketemu sama pengawas gedung dulu kan, nggak usah gue sebut lah namanya ya. Kenapa kamu, kata dia. Nggak apa-apa pak, gue bilang gitu, nggak apa-apa pak, sambil muka gue pucet kan kayak gitu, kayak orang abis ngeliat setan kamu. Dalam hati gue, emang iya gitu, takut banget sosok itu ada di depan gue, sumpah. Tapi untungnya gue papasannya sama atasan gue itu tadi, rada tenang. Oh, gue papasan sama manusia ya kan. Ini gue mau ceritain POV temen gue. Gue sebut aja kali ya namanya Amel ya kan. Gue udah kontak dia, gue udah minta izin juga sama dia bahwa pengen gue sharing ke kalian. Gue itu waktu itu sama satu divisi sama dia, sama-sama cleaning service dulu ya kan. Jadi cleaning service itu jam kerjanya adalah 6:30 udah mulai ke area semua. Temen gue ini, si Amel ini, dia ditaruh di lantai 3. Dia tuh di tempat kejadian gue denger suara ketawa itu. Ada security gitu ya, tidur di musola lantai 3. Jadi lantai 3 itu ada musolanya, ada ruang rapatnya, ada ruang kantornya. Security itu entah ada 2 orang atau 3 orang gitu ya kan, yang tidur di musola lantai 3. Si security itu tidur di musola lantai 3 dengan keadaan lampu mati. Pengakuan dari security itu, teman gua si Amel ini, dia masuk ke musola, nyalain lampu, bangunin security itu dicolek, pak bangun udah siang. Dan menurut security itu Amel tapi masih pakai baju biasa. Security itu sempet nyaut, oh iya Mel gitu. Pas security itu keluar, lihat pas banget Amel buka pintu exit, posisinya Amel udah pakai seragam dan bawa sapu. Rutinitas pagi kan pasti exit dulu kan, yang dikerjain tangga exit, disapuin gitu kan, dipelin. Security keluar, Amel buka pintu exit. Loh Mel, kok udah ganti baju? Amel bingung dong, ganti baju? Saya dari tadi pak ganti baju. Enggak, kamu tadi bangunin saya kok pakai baju biasa. Jadi dia merasa disentuh kan sama si yang menyerupai Amel ini. Terus Amel ngasih penjelasan, pak, saya mah kalau bangunin orang nggak pernah nyentuh, paling saya nyalain lampu doang. Saya nggak pernah nyentuh kecuali laki saya. Loh, berarti tadi yang bangunin saya siapa? Jadi itu yang bangunin bukan Amel. Nggak habis pikir. Pengalaman gue sebenarnya banyak gitu. Makanya ini gue mau sharing satu-satu nih, mudah-mudahan aja kalian gak bosan dengarnya. Masuk ke Senayan itu, ke kantor yang pemerintah itu tahun 2015 kan. Tahun 2017 tuh gue nikah ya kan. Di pernikahan gue ini gue sempat punya anak pertama. Di kehamilan pertama gue, pembuahannya gak bagus, janinnya gak berkembang dengan baik gitu. Jadi ya harus dilakukan tindakan kuret pada saat. Singkat ceritanya, mantan suami gue dulu mengharuskan gue istirahat di kampung halaman dia, yaitu di rumah mertua gue gitu. Bener-bener pokoknya harus istirahat dah gitu. Suasananya sih sejuk, nyaman lah gitu. Gue ngalamin hal yang aneh aja gitu. Nah, suami gue tetap kerja dong, kerja di Jakarta, gue di Subang waktu itu. Jadinya ya pulanglah nengokin orang tua, nengokin gue pada saat itu lagi. Singkat ceritanya dia mau berangkat lagi ke Jakarta. Ya gitu biasanya kalau dari Subang itu mau berangkat ke Jakarta kan biasanya jam 3 pagi gitu kan. Ngasih salam udah jam segitu. Ya gue balik lagi tidur dong di kamar. Ya, ada suara cowok ngebisikin kuping gue dan itu berasa banget.
berasa banget helaan nafasnya juga berasa gitu. Dia ngebisikin sesuatu tapi gue nggak tahu dia bisikin apa gitu. Gue nggak tahu dia ngomong apa gitu. Yang bikin gue aneh adalah di rumah itu nggak ada cowok. Yang tinggal di rumah itu gue, mertua gue cewek, adik ipar gue cewek, sama satu lagi neneknya mantan suami gue gitu. Gue manggilnya emak. Jadi cuma di situ cuman ya berempat doang. Gue kebangun tuh itu posisinya udah pagi, 6:30 lah. Ya mertua gue nggak lagi ngobrol sama siapa-siapa di situ pada saat itu. Sampai sekarang gue nggak tahu itu siapa, suara apa, dan bisikin apa. Gue nggak tahu. Singkat cerita tuh gue 3 bulan dari pemulihan itu gue isi lagi, alhamdulillah ya kan. Tuh gue hamil yang kedua itu posisinya emang udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Gue ngontrak pada saat itu di daerah Ciputat ya. Berjalanlah dengan ini alhamdulillah lah sehat gitu kan, kehamilannya sehat. Mantan suami gue dulu kan kerjanya kan subuh pagi dong, jam 5-an gitu. Pada saat itu udah hamil besar perut gue balik lagi ke kamar buat tidur. Itu di tidur gue itu gue mimpi kan almarhumah temen gue namanya Dewi. Almarhum datang ke kontrakan gue mimpi orang tua gue umroh waktu itu. Ini gue belum pernah cerita sama siapapun ya. Pada saat itu gue mimpi orang tua gue umroh, tapi gue kagak bisa ngeliat nih ya kan. Maksud gue lagi di kontrakan kan posisinya tadi sama persis kayak gue lagi tidur tadi gitu ya. Oh lu Dew gitu ya. Gue sadar, gue tahu dia udah nggak ada, tapi kayak gue seneng aja kalau dia dateng gitu di mimpi itu gitu. Gue nanya pada saat itu sama dia, maksudnya orang tua gue udah berangkat belum, soalnya gue nggak bisa kesana, nggak bisa ngeliat gitu kan. Wah gue nggak tahu ya, kata dia gitu. Gue nggak. Oh ya udah, di mimpi gue itu gue sempet nawarin almarhum itu, gue sempet nawarin singkong rebus. Gue nggak tahu itu artinya apa di mimpi gue nggak tahu. Gue sempet nawarin beliau nih, sempet nawarin almarhum, deh ini ada singkong rebus, lu mau nggak? Gue bilang gitu. Ah enggak deh ya makasih, kata dia bilang gitu. Pas dia bilang enggak ya makasih, itu lu tahu di jadi di kamar gue itu ada kaca kaca yang pinggirannya plastik gitu, yang kayak gini nih. Kaca yang pinggirannya plastik itu tempel di bukan di lemari ya, ditempel di tembok samping lemari gitu. Kaca itu jatuh bubrang, dan logika lagi nggak mungkin angin, harus benar-benar diangkat baru keambil kaca itu. Jadi kalau buat kesenggol jatuh kayaknya nggak mungkin, apalagi angin. Terus gue lihat, gue heran dong kok ini bisa jatuh gitu, gimana ceritanya gitu kan. Gue lihat, gue bolak-balik kacanya, nggak ada yang patah. Logikanya kalau emang patah bisa dia jatuh ya kan, karena nggak ada yang pengaitnya. Kalau pengaitnya patah bisa jadi jatuh, ini enggak, pakunya baik-baik aja, pengait kacanya juga baik-baik aja. Itu di luar nalar banget sih ya. Oh maksudnya apa nih, maksudnya emang lo ada di sini. Gue kayak sampai ngebatin gitu ya dalam hati gitu, bahwa kalau seandainya almarhum ada memang di sini sekarang, ya gue minta maaf kalau gue jarang kasih doa gitu. Mungkin emang gue diingetin kali ya gitu buat ngasih dia doa karena dia berkunjung gitu. Dia kayak nyata gitu berkunjung ke kontrakan gue, mungkin mau ngeliat keadaan gue apa gimana. Gue gak ngerti karena ya setelah gue mimpi itu ada kejadian kaca tadi jatuh itu masih di kontrakan itu juga. Itu kejadiannya siang, gue nggak tahu jam berapa gitu. Jadi kontrakan gue sama kontrakan kakak gue itu deket cuman ya jaraknya deket lah, pokoknya ada 200-an meter lah gitu, deket gitu. Kadang-kadang teteh gue main ke kontrakan sama anaknya waktu itu kan, sama ponakan gue. Kadang suka main ke kontrakan, kadang gue yang main ke kontrakan dia gitu kan. Pintu kontrakan gue kunci dari dalam, terus gue tinggal mandi
ya kan. Itu posisi gue lagi hamil gede, pas lagi mandi itu ya gue denger suara, ya itu kakak gue, beneran itu suara teteh gue gitu, manggil neng, neng, ada manggil 2 kali atau 3 kali gitu. Iya, aku bilang gitu, gue bilang gitu, gue sautin, sempet gue sautin iya. Pas gue udah kelar mandi ya, gue denger itu suara teteh gitu. Tapi yang bikin gue aneh itu, kan pintu gue kunci dari dalam. Iya, kalaupun teteh, dia masuk lewat mana? Masa lo masuk lewat jendela? Kan nggak mungkin. Nah, kurang kerjaan dia kalau masuk lewat jendela. Tapi gue cari emang kan gak ada. Gue pikir dia balik lagi kan. Pas tahu gue lagi mandi gitu. Gue pikir dia balik lagi. Ah, mungkin teteh balik lagi kali. Gue lihat depan. Udah gue pakai baju, gue cek ke depan. Masih gue kunci dari dalam, coy. Itu di luar nalar banget itu. Sumpah itu mah. Ini kan pintu gue kunci. Tadi gue denger suara teteh. Ah, gue udah nggak bener ini. Langsung gue rapi-rapi, gue pakai baju ya kan. Gue pakai kerudung, gue pakai apa? Gue pakai kerudung, gue rapi-rapi. Langsung gue keluar, pintu gue kunci. Gue main ke rumah teteh. Gue nggak berani nanya, nggak berani gue, karena pada saat itu aja udah janggal kan. Itu gue belum pernah cerita sama siapapun itu pengalaman gue luar biasa banget itu. Dan gue juga nggak tahu ya, selama hamil itu gue emang kan gue orang penakut ya kan, gue orangnya penakut parah gitu. Gue ngerasa pas pas lagi fase hamil itu kayak lebih kayak apa ya, lebih parno, kayak lebih kayak. Terus masih dikontrakan juga kan, emang bener sih ya, bener kata orang dulu gitu, kalau duduk tuh nggak boleh di lawang pintu, ya nggak boleh di lawang pintu. Jadi si teteh itu bercanda sama anaknya, maksud duduk sama anaknya itu di apa, di lawang antara apa, kamar antara kamar dan ruang depan. Kan kamar dan ruang, kan tadi gue bilang kan ada tiga tiga petak gitu kan, tiga petak, terus lorong lorong menuju dapur gitu kan. Ini tiga petak kontrakan lah, selain kontrakan gimana sih gitu kan. Dia duduk di lawang antara dapur, antara kamar dan eh, ruang depan dia gitu ya. Menurut dia itu berasa gue lewat di belakang dia, makanya dia kayak gini gitu. Kayak lu tau gak sih kalau misalnya orang mau lewat di belakang, kayak lu kayak gitu gitu, ngasih lewat gitu. Dia nggak sadar, dia belum sadar gitu kalau itu tuh bukan gue. Maksudnya kayak dia udah ngasih jalan nih ya kan, ada yang lewat, dia pikir gue, dia ngasih jalan dong udah kayak gini ya kan, dia lewat di belakang ya kan. Terus dia ngeliat gue keluar dari dapur, maksudnya keluar dari kamar mandi dan beraktivitas di dapur. Lah Neng di dapur dari tadi, kata dia. Lah emang Neng mah dari kamar mandi. Teteh pikir Neng di depan, dia cuma bilang gitu. Teteh pikir Neng di depan, dia nggak ceritain siapa yang lewat, enggak. Soalnya mungkin dia tahu gue penakut kali ya, takutnya gue takut gitu. Nah, gue tahu itu dia sempat cerita setelah kejadian itu, dia ceritanya, dan gue baru, oh ternyata serem juga gitu. Ya kalaupun dia ngomong tepat pada saat kejadian dia ngomong kayak gitu, ya otomatis gue takut gitu. Malah gue, namanya gue sendiri kan di kontrakan gitu. Itu aneh sih, itu siapa yang lewat gitu. Udah nggak beres, kata gue, udah nggak beres sudah ini mah. Nah suatu hari si Tete nitipin anaknya, nitipin ponakan gue ya kan. Itu posisinya juga gue lagi hamil besar juga pada saat itu. Ini Atif mau nyuci kalau nggak salah, anaknya minta pegangin sama gue, minta jagain gitu, gue mau nyuci dulu gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, taruh aja di sini gitu.
Nah terus ponakan gue tuh tidur kan posisinya, makanya bisa ditinggal nyuci sama emaknya, ya kan. Ini yang bikin gue takut juga nih, ya kan, yang sampai sekarang masih kebayang banget di kontrakan itu juga gitu kan. Dia langsung duduk nangis kejer, dan dia ngeliat ke satu satu arah, ngeliat ke satu arah, dia nangis kejer. Dan itu dia ngeliat matanya itu ke belakang, mata dia itu ke belakang gue, ngeliat ke belakang gue, nangis kejar. Di situ gue nggak banyak ngomong, langsung gue ambil anaknya, gue gendong keluar, pintu gue kunci, gue langsung ke rumah kakak gue. Hal-hal di luar nalar yang parah. Gue nggak ngerti ini kontrakan ini tuh ada apanya, gue nggak ngerti deh. Ini nih cerita gue setelah melahirkan, ya kan. Jadi anak gue tuh kan dulu gue taruh di ruang TV. Di ruang TV itu kan, depan depan ruang TV itu kan ada kayak gue sediain kasur gitu, kasur kecil gitu kan, kasur gitu buat gue naruh anak gue di situ, ya kan. Maksudnya biar gue taruh di depan tuh biar ada hawa lah, biar terang juga, nggak di kamar mulu gitu kan. Terus ada kasur kecil di situ, gue taruh di situ. Anak gue masih bayi bayi eh, seminggu atau 2 minggu gitu, masih baru banget kan. Dan gue juga masih kayak masih pakai kainan gitu kan. Nah, nah gue kan orangnya parno ya, maksudnya kayak jangan kan lagi hamil gitu, hamil aja gue banyak ngalamin hal aneh, apalagi ini gitu kan. Gue ngejagain bayi gitu. Eh, Bayi, apalagi bayi kan ya wangi gitu kan. Tuh satu hari tuh posisi udah gelap gelap ke maghrib gitu, gelap ke maghrib gitu. Gue lagi apa gue lupa, gue baru ingat jemuran bayi, kayak popok, perlak, kayak gitu-gitu, kayak kain-kain, baju-baju anak gue jemur di belakang, di halaman belakang. Dan itu posisinya mati lampu di kontrakan. Gue panik dong, panik gue sepanik-paniknya gitu ya. Itu posisinya memang ada ayahnya emang lagi tidur. Posisinya kan dia libur, ayahnya tidur. Bahkan dia mati lampu aja dia nggak tahu gitu. Gue panik. Itu gue naruh anak gue di depan, di depan ruang TV. Nah gue ngejemur pakaian di belakang, halaman belakang, ya kan. Gue tau nggak, gue lari ngangkatin jemuran, gue lari saking apa ya, saking gue pengen buru-buru itu ngangkatin jemuran, sama anak gue nggak ada yang jagain, ya kan. Dan itu posisinya gelap gelap, udah gelap di lampu, gelap mau ke sore juga, ya kan posisinya. Ya gue pengen ngangkatin jemuran, gue pengen jagain anak gue juga nih, ya kan. Kan nggak mungkin dong gue bawa-bawa anak gue keluar dalam posisi gelap matahari terus gelap ini juga, gelap lampu, ya kan. Nggak mungkin gue bawa keluar anak gue buat ngambilin jemuran, ya kan. Otomatis anak gue taruh di kasur depan, gue lari ke belakang. Itu karena kenapa gue lari, karena gue berharap gue keburu nih ngangkat anak gue, ya kan. Nggak lama-lama nih gue, ya kan, ngangkatin jemuran, makanya gue lari ke belakang, ya kan. Gue lari ke belakang, gue ambilin jemuran, ya kan, buru-buru deh tuh gue ambilin jemuran. Terus gue lari sambil bawa jemuran gitu dari belakang dapur, ya kan. Gue lari-lari, gue bawa jemuran. Lu tau apa, lorong antara ruang depan sama kamar, itu kalau orang Sunda nyebutnya lawang ya. Di lawang antara apa, depan sama kamar, itu gue ngeliat sosok gede, tinggi, hitam. Ya kenapa gue bisa bilang itu gede, karena ukurannya tuh ya, yang gue lihat ukurannya lebih dari orang pada umumnya gitu. Kenapa gue bilang hitam, karena gue nggak tahu dia pakai baju apa, gue nggak tahu mukanya kayak gimana. Pokoknya itu yang gue lihat bayangan doang, gede, hitam, tinggi. Jadi lu pengen papasan nih, lu ibarat lu pengen tabrakan sama orang tapi lu ngindar biar nggak tabrakan gitu, ya kan.
Ya gue kayak gitu, karena gue ngeliat itu sosok ada, kayak berasa ada di depan gue, ya kan. Makanya gue kayak lari terus kayak ngerem gitu. Astagfirullahaladzim, gue nyebut. Kenapa gue nyebut? Karena gue rasa itu ada sosok, gue rasa itu ada orang, tapi nggak sentuhan sama gue. Maksudnya kayak nggak, astagfirullahaladzim kok ngelos. Siang itu bikin gue itu apa gitu, bertanya-tanya. Langsung gue ambil anak gue bangunin ayahnya. Bangun, udah sore, ini lampu mati, gue bilang gitu. Terus ayahnya berusaha kayak nyari penerangan gitu. Udah dari situ gue itu mati lampu lama banget, semalaman. Dan semalaman itu juga gue sama ayahnya begadangin anak gue, saking gue takutnya. Dan sampai kayak apa, masih kepikiran aja gitu, itu tadi apa, dengan yang rasa takut. Gue kan orangnya penakut banget, rasa udah itu kacau banget sih, kacau. Eh ini kejadiannya di rumah orang tua, balik lagi di rumah orang tua. Posisinya anak gue udah sekitar umur 1 tahunan. Anak gue alhamdulillah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Posisinya anakku udah umur setahun. Dan itu posisinya itu gue udah nggak ngontrak lagi di Ciputat, itu udah nggak ngontrak lagi di sana. Ada masalah lah di di kerjaan mantan suami gue dulu, sampai ngarusin gue buat gue tinggal di rumah nyokap dulu gitu kan. Nah, ini pada suatu hari itu, lu tau gak sih kayak buat mainan anak-anak yang buat belajar jalan itu, stroller apa sih namanya? Ini yang kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi mainan anak gue itu gue taruh di ruang TV. Di ruang TV itu yang tidur bokap gue sama adik gue. Nah, gue, nyokap gue, sama anak gue di kamar, ya kan. Kalau gue sama nyokap gue ya masih kayak tidur ayam, terus kayak masih melek lah, kayak masih sadar, masih belum bisa tidur gitu. Gue inget banget itu jam 12 malam. Kalau mainan anak-anak kayak gitu kan kayak ada tombol-tombol buat musik-musik gitu gak sih? Tombol buat musik-musik gitu. Nah, itu stroller mainan anak gue nyala musiknya jam 12 malam. Kayak kenapa gue heran? Karena yang pertama itu tombol nggak bisa emang nggak bisa nyala sendiri ya kalau misalnya nggak ditekan. Dan itu mainan itu emang nekannya harus effort, harus neken 2 kali 3 kali baru bisa bunyi. Itu yang bikin gue sama nyokap heran, kenapa itu bisa bunyi. Kalau misalkan kesenggol nggak mungkin, itu harus dipencet, dan itu mencetnya harus effort. Makanya kenapa itu bisa bunyi. Mungkin gue lihat-lihatan sama nyokap gue lihat jam 12. Gila banget sih. Ini adalah pengalaman gue yang gue belum pernah ceritain ke orang-orang, yang gue pendem selama ini, ya kan. Gue nggak bisa bilang gue sensitif, enggak sih, tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu ini kejadian kebetulan dan nyata gitu ya. Apa yang gue rasain, yang kejanggalan kejanggalan hal-hal aneh itu yang di luar nalar lah. Gue juga sendiri nggak bisa tahu ya kenapa gue bisa ngalamin itu. Udah, kayaknya cukup sekian video kali ini. Cukup sekian gue sharing pengalaman-pengalaman horor gue. Kalau misalkan kalian ada yang mau cerita soal pengalaman horor kalian, kalian bisa DM Instagram gue, nanti gue cantumin di deskripsi. Oke, gue rasa cukup sekian video kali ini. Dan pesan gue, jangan nonton sendirian karena mereka ada di mana-mana.